Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam episode kali ini program Tafsir Kabir. Kita memasuki pada surah Al-Baqarah ayat 37, melanjutkan dari episode sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Al-Baqarah ayat 37. Kita langsung masuk kepada tafsir dari ayat ini. Di dalam tafsir ini, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, beliau menulis bahwa kata anha ini merupakan kata ganti atau domir dari kata jannah atau syajarah, yakni terusirnya Adam alaihissalam beserta istri beliau dan umat beliau, sahabat-sahabat, teman-teman beliau itu dari jannah. Ini bisa dimaknai juga atau kata Huzur juga bisa juga dari segi keadaan syajaroh, yakni bahwa keadaan yang buruk itu Adam alaihissalam diperintahkan supaya tinggalkan itu masyarakat yang kehidupannya berwatak setan dan iblis, yang dilambangkan dengan kalimat di sini adalah kata syajaroh. Jadi beliau di sini karena sudah tertipu, bukan kehendak beliau tapi tertipu dengan godaan bujuk rayu setan dan iblis. Huzur menyerangkan bahwa kata anha di sini adalah ditujukan bisa kepada al-jannah, masyarakat yang baik, dan juga kepada masyarakat asy-syajarah. Ini dua-duanya bisa, kata Huzur. Bagaimana hal itu? Jadi kata al-jannah, yakni masyarakat yang kehidupannya tamadun, yang baik, yang mengikuti semua ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, ini karena sudah tercampur dengan adanya kedatangan golongan-golongan setan dan iblis ini, maka tinggalkanlah tempat tersebut yang tadinya baik. Dan juga tinggalkanlah, jangan bergaul dengan masyarakat orang-orang yang buruk yang dilambangkan dengan sebutan istilahnya asy-syajarah. Ini Huzur jelaskan. Kemudian beliau juga menjelaskan dalam tafsir ini kata an, yakni an di sini maknanya secara sababiyat, artinya sebab. Mengapa beliau berdua, Adam dan istri serta sahabat-sahabat beliau harus meninggalkan? Sebab kenapa? Sebab apa? Anha, dari keadaan kondisi masyarakat yang jannah atau dari keadaan kondisi masyarakat yang syajarah, beliau disuruh pergi, meninggalkan. Sebabnya adalah karena kehidupan para nabi Allah untuk menuju jalan yang baik dan benar sesuai kehendak Allah. Tapi karena kehidupan di masyarakat ini tidak hanya sendirian orang baik semua, tercampur dengan orang-orang juga yang buruk-buruk. Maka disuruhlah tinggalkan ini tempat tersebut, yakni masyarakat jannah, dan juga tinggalkan masyarakat yang syajarah, yang buruk. Dan ini perlu diperhatikan, kata Huzur, untuk keturunan anak-anak kita juga. Diajarkan supaya jangan bergaul dengan orang-orang buruk yang dapat menggelincirkan
Huzur menjelaskan bahwa fa'akhrajahuma mimma kana fihi, yakni Adam dan istri beliau serta para sahabat teman-teman beliau itu yang dulunya berada dalam masyarakat yang baik, yang mengikuti kebaikan, kemudian terusir supaya meninggalkan masyarakat seperti itu yang awalnya beliau berada di sana. Jadi keadaan ini adalah keadaan di mana masyarakat yang buruk harus ditinggalkan, yang teman-teman baiknya dahulu berkumpul itu pun sama-sama harus pergi ke tempat yang baru, yakni ke dalam kehidupan masyarakat yang harus benar-benar dijaga. Ini nasihat Allah Ta'ala kepada Adam. Apakah memang Adam itu sengaja melanggar? Di mana pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan, jangan kamu dekati pohon itu, as-sajaroh. Artinya, jangan kamu dekati bergaul dengan orang-orang buruk. Karena mereka ini tidak pernah diam. Siang malam, 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup. Terus berusaha untuk menjatuhkan para nabi dan umatnya dalam masyarakat kehidupan. Jadi di sini kata ihbitu adalah supaya menghindari. Ini kita harus pahami. Ihbitu, keluarlah, pergilah. Artinya apa? Jangan bergaul dengan orang-orang buruk. Wahai orang-orang mukmin. Tapi hati-hati bahwa dalam pergaulan ini, kata Huzur, memang kita tidak terpisah. Makna lainnya bahwa ini juga merupakan satu ujian. Bahwa kita hidup tidak gratis seperti itu. Enak saja. Serba enak bagaikan warisan. Tidak. Harus berusaha untuk menegakkan dan berusaha untuk kebaikan bagi diri kita. Jadi pergaulan di sini penting sekali. Jadi ini merupakan satu nasihat yang sangat penting nilainya, bahwa kita memilih teman bersahabat sehari-hari dalam kehidupan ini harus dipilih. Karena apa? Karena hidup kita tidak sendirian, tidak hanya kita orang-orang baik. Banyak di sana juga orang-orang buruk. Walakum fil ardi mustaqarrun. Ada kata Allah Ta'ala, kamu tinggallah di sana di dunia ini. Di sana ada tempat hidup, tempat tinggal. Kamu bisa bikin masyarakat yang baik, kehidupan yang baik, ekonomi yang baik. Tapi hati-hati, karena di sana pula hidup orang-orang yang wataknya setan dan iblis, yang selalu berusaha untuk menjatuhkan. Walakum fil ardi mustaqarrun. Di sini adalah nasihat bagi orang mukmin yang baik. Apa? Keturunan kalian harus perhatikan. Jadi jangan sampai kita tinggal di tempat kita tidak perhatikan. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat yang tamadun, masyarakat yang beradab, yang baik, ini selalu ada saja. Sekarang kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari kan seperti itu pula. Kita ingin anak turun kita, diri kita tidak tercemari oleh hal-hal yang buruk. Tapi itu memerlukan perjuangan. Jadi pada ayat ini dikatakan bahwa orang mukmin yang berbuat baik, kemudian juga orang kafir, orang munafik yang membawa keburukan, ini hidup sama-sama. Seumur hidup kita dan sampai kapanpun juga ini di dunia seperti itu. Nasihat di sini, kalau kita dapat tegak di atas jalan yang benar dan lurus, sesuai tuntunan para rasul dan nabi Allah, ini khususnya kita berpegang pada Quran Karim, itu insya Allah kita akan selamat. Dan keburukan, kejahatan akan terinjak dan akan tertinggal. Apa contohnya ada? Ada, jelas. Bagaimana Rasulullah SAW pada masa awal. Ketika beliau hidup di Mekah, sampai akhirnya beliau pun terusir pergi, meninggalkan Mekah karena perintah Allah. Karena kehidupan yang begitu rusak. Beliau hijrah ke Madinatul Munawwaroh. Di sana beliau bangun masyarakat baru. Tapi toh tetap saja musuh dari Mekah pun mengejar beliau. Akhirnya beliau tetap tegak
Karena memang beliau tidak dapat tertipu oleh orang-orang macam apa yang telah menipu Adam alaihissalam dan istri serta umat beliau. Rasulullah tegak. Sampai orang datang pun pura-pura baiat. Ingin merusak tujuannya. Ini dalam pasar kita ada seperti itu pula. Ada orang pura-pura. Kalau mereka tampil begitu manis, begitu baik. Penampilannya kalau kita lihat secara zahiri, secara zahir, secara fisik, wah itu sangat menarik. Omongannya manis, pembicaraannya bagus. Pokoknya bisa tertipu. Tapi Rasulullah, karena Allah Ta'ala sangat sayang pada beliau dan beliau belum lagi sampai terkecoh oleh bujuk rayu orang-orang munafik itu. Beliau sudah dikasih tahu bahwa kesannya hati-hati. Bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, yakni iza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka Rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik kepada Rasulullah, itu mereka berkata, hai Muhammad, aku ini memberi kesaksian. Artinya mengakui engkau adalah Rasul Allah. Allah memberikan tahu bahwa innaka Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Wallahu yashhadu innakal munafikina laqadibun. Muhammad, memang engkau Rasulku. Tapi ketahui bahwa apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik ini, mereka itu dusta. Bilang bahwa engkau Rasul aku, engkau Rasul Allah, itu hanya omongan belaka. Tapi di dalam hati mereka itu Allah Ta'ala mau tahu bahwa mereka ingin menipu engkau. Jadi sebelum lagi Rasulullah dapat tertipu oleh mereka, itu Allah sudah kasih tahu dalam bentuk ayat Al-Quran di sini. Jadi betapa Allah Ta'ala menjaga diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga kita sebagai umat beliau. Jangan sampai tertipu. Kadang ada orang yang dulunya musuh tiba-tiba berubah nampaknya. Penampilannya dia keren, tampil paling depan. Wah berpura-pura dia servis, segala macam hal dia kerjakan dengan baik sekali. Ini dan itunya. Ini kalau orang awal kita tahu dulunya dia orang yang merupakan lawan jemaat, kemudian berubah tampil seperti ini harus hati-hati. Inilah sifat setan yang mau menipu. Banyak itu seperti itu. Jangan sampai kita tertipu. Ini sahabat kita dulunya musuh, tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat baik dan betul-betul nampaknya sangat sempurna. Ini ayat memperingatkan Muhammad SAW bahwa hati-hati dengan mereka itu. Abdullah bin Salul, pemuka di Madinah, awalnya memusuhi. Dia melihat Muhammad terus maju, pengikutnya makin banyak, umatnya makin besar. Dia pun tersingkir. Akhirnya dia mengatakan, sekarang aku beat. Ya Rasulullah terima secara zahirnya dia beat. Tapi di belakang dia sebetulnya hanya ingin tahu apa sih, bagaimana sih caranya untuk menjatuhkan Muhammad. Allah kasih tahu, hati-hati apa yang dia bilang itu adalah tipu daya untuk menjatuhkan engkau dan umat engkau. Inilah selamat Rasulullah SAW sampai akhirnya Abdullah bin Salul pun meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah, bergabung dengan musuh-musuh Rasulullah yang dahulu. Akhirnya dia mati di sana dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ini sekarang pun di zaman Masih Maud seperti itu pula. Ada orang-orang yang dulunya sahabat kental, baik, kemudian membelot. Toh apa yang mereka berhasil? Tidak pula. Jadi pecinta sejati yang asyik terhadap Rasulullah adalah Hadrat Masih Maud SAW. Itu sama. Mau ditipu dan umatnya pun mau dirusak. Tapi Allah jaga kondisi beliau dan umat beliau. Sampai hari ini bagaimana? Jemaat ini terus berkembang. Sampai di 300 negara lebih. Dan terus berkembang dengan khalifah yang kelima ini.
Apakah itu musuh-musuh yang dulunya membelot tumbuh? Mereka itu punah. Punah, tidak ada bekas. Musuh-musuh yang dahulunya seperti Muhammad Hussein Batalwi, apakah ada bekasnya? Hilang sekarang, nggak ada bekasnya. Jadi inilah suatu bukti bahwa kebenaran memang benar. Dan akhirnya kebenaran itulah yang akan unggul. Inilah yang terjadi. Yang dikisahkan di dalam ayat ini, bahwa tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang berwatak setan dan iblis, dan binalah kalian, masyarakat kalian, dan keluarga kalian agar tidak terkecoh dengan bujuk rayu yang buruk seperti itu. Ini kepada Adam diberikan nasihat. Jadi apa yang terjadi di dalam kesalahan yang telah berlaku terhadap Adam, itu dikatakan di sini oleh Huzur, itu bukan kehendak Adam, tapi adalah karena beliau ditipu. Dengan apa? Penampilan tadi itu. Yang mengaku, aku sekarang umat engkau yang baik. Rasulullah dirayu seperti itu. Allah ingatkan, hati-hati, itu dia hanya ingin menipu engkau. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa orang munafik dengan adatnya seperti itu yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya juga, adalah bahwa kita dalam masyarakat hidup, kita harus betul-betul penuh kehati-hatian dan memilih pergaulan dalam masyarakat. Ada orang yang memang penampilannya sangat meyakinkan, tapi justru di dalam hatinya adalah kebalikan daripada penampilannya. Ini bisa terjadi dalam masyarakat kehidupan kita sehari-hari. Jadi betapa penting di sini dari tafsir ini Huzur menjelaskan bahwa kisah dari Adam ini adalah suatu pelajaran penting bagi kita umat manusia di zaman sekarang. Alhamdulillah kita tinggal mengikuti apa yang telah difirmankan Allah dalam ayat Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita hanya kemudian tanpa suatu usaha ingin enaknya atau keberhasilannya saja, karena kita mempunyai kewajiban setiap diri kita, jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing, dan jaga masyarakat kita masing-masing. Nah, kita sini dalam satu jemaat, kita alhamdulillah ada pembimbing kita. Tinggal ikuti perintah-perintah dan apa yang disarankan, karena intinya adalah bahwa kehidupan dalam masyarakat ini itu tidak pernah lepas daripada godaan setan dan iblis, yakni watak-watak manusia yang seperti itu. Tidak mulus, tinggal enaknya, tidak. Ini dalam kehidupan. Jadi ayat ini menjelaskan satu kisah bagaimana Adam alaihissalam yang awalnya sudah diberi nasihat Allah Ta'ala, jauhi pohon itu. Artinya apa? Masyarakat yang buruk seperti itu. Asy-syajarah. Engkau telah berada dalam masyarakat al-jannah. Pelihara di sana. Tapi rupanya beliau Adam alaihissalam ya terkecoh juga dengan tipu daya, penampilan, bujuk rayu, kata-kata, dan lain sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak mempan, tidak kena dirayuk seperti itu. Inilah bedanya ketinggian derajat ruhani dan kecintaan Allah Ta'ala antara nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kemudian bahwa rayuan bujuk setan itu memang di dalam hal kehidupan Adam dan istri beliau serta sahabat-sahabat masyarakat beliau itu memang terjadi seperti itu? Iya, seperti itu. Apakah itu memang Adam kemudian lupa terhadap nasihat Allah Ta'ala bahwa jauhi itu? Beliau bukan melanggar karena kehendak hati, tapi adalah karena beliau lupa. Jadi ada kata nasian, artinya lupa. Kenapa? Ya tadi itu. Dengan penampilan orang yang sangat keren, jet set hidupnya, kemudian omongannya pun sangat menarik, manis, meyakinkan, itu bisa. Ini
nasihat buat kita semua. Hati-hati dalam kehidupan bermasyarakat. Ada orang buruk, ada orang jahat. Kita orang-orang baik. Jangan sampai tertipu dengan penampilan yang memang menipu di kita. Mudah-mudahan dari nasihat ini dapat kita ambil hikmah dan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala beri kita petunjuk hidayah yang benar bagi diri kita semua. Demikian pemirsa yang budiman, episode kali ini kita cukupkan di sini. Saya Maulana Fazal Mubashir dan kru MTA. Mohon undur diri, insya Allah bertemu kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.